gamelan Jawa, misalkan butuh yang panjang, saya tutup. Super smooth sekali. Nah ini halus banget. Kita bisa membuka git ini dengan pemicu misalkan frekuensi tertentu saja. Ini jagoannya, sudah banyak sound system Jawa Timuran yang pakai analog itu pakainya ini, mulai dari Ramayana, DH. Nah git yang dipakai itu seperti ini. Nah, oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya akan membahas mengenai kompresor ini ya. Kompresor ini termasuk legendaris untuk kawasan di dangdut Jawa Timur. Banyak sekali yang istilahnya mengidamkan perangkat ini ya. Jadi langsung aja saya bahas di sini. Istimewanya ini full git. Jadi ini produknya. Nah, DS404 ini tipenya, jadi ini gate-nya ada 4 channel. Ada 4 channel, 1 2 3 4. Nah, setiap channel itu dilengkapi key source. Ini ada untuk menseleksi gate-nya, triggernya itu dipicunya berdasarkan ring frekuensi berapa sampai berapa. Nah, ini bisa nanti kita bisa coba. Nah, seperti itu. Di sini ada pemilihannya baik dari key source secara internal. Nah ini kalau ada musiknya seperti ini, kalau eksternal berarti yang enggak ada. Nah seperti itu. Jadi ini bisa memilih gate sesuai dengan frekuensinya. Berikutnya ada threshold, kapan gate ini mulai bekerja, istilahnya seperti itu. Nah ini ada jenisnya, gate-nya ada yang soft, sampai dengan hard. Nah seperti ini yang hard, jadi gate-nya jenisnya. Terus ini untuk indikator gate-nya bekerja, kalau hijau tidak bekerja, kuning dia transisi, merah berarti dia posisi gate. Nah ini ada 3 saklar. Bypass artinya ini tidak dipakai. Kalau gate ini berarti kondisi gate sedang dipakai. Key listen berarti untuk mendengarkan ini. Nanti kita coba. Di sini ada threshold. Nah release ini untuk melepas gate-nya. Gate-nya bekerja mulai bekerja gate-nya ini secara menutup gate-nya itu secara perlahan-lahan atau secara cepat. Nah ini bisa diatur di sini. Ampuh sekali. Ini ring kedalamannya mulai dari ini, di sini ada keterangannya, bisa kita cek. Nah ini minus 90 sampai minus 20. Ini ada ringnya. Oke. Nah ini ada sleeve untuk misalkan stereo. Kiri dan kanan misalkan ada kiri dan kanan digabung jadi satu. Oke, kita coba pakai musik. Nah kita pakai musik, saya arahkan ke listennya. Oke, nah ini artinya ada musik. Nah di sini kalau posisi seperti ini artinya ini adalah bypass, tidak dipakai. Coba saya dengarkan musik. Ini artinya bypass. Nah kalau dalam posisi gate, nah seperti ini. Ini gate-nya coba saya naikkan dulu threshold-nya supaya tidak gate. Oke. Antara bypass dengan gate tidak ada kenaikan dB, tidak ada penurunan dB. Artinya saya kecilkan musiknya dulu. Nah artinya antara bypass dengan gate ini tidak ada perbedaan, jadi volumenya tetap. Nah oke, kita coba yang ini dulu. Gate ini kalau bekerja ya, kita atur thresholdnya. Misalkan ini rilisnya segini, ini saya cut. Nah ini masih ada bocoran sedikit. Ini penyebabnya adalah ringnya. Kalau ringnya kita jadi minus 90, sudah tidak terdengar sama sekali. Coba saya naikkan. Ini ringnya saya pencet. Nah ini masih ada, kalau posisi minus 20 masih ada bocoran dikit-dikit. Kalau minus 90 bersih. Nah ini fungsinya. Misalkan ini saya kencangkan lagi, coba dengarkan. Nah ini masih ada. Kalau ini saya buka,
Nah ini saya ringnya minus 90, tidak ada suara yang bocor sama sekali. Gate-nya cukup bagus sekali. Contoh lagi, misalkan ini posisi gate, masih dalam posisi gate, saya buka. Nah ini gate yang standar. Rilisnya saya bikin cepet, misalkan untuk kick drum misalkan. Saya setting seperti ini, coba perhatikan. Nah langsung tutupnya cepet banget. Kalau dipakai gong, misalnya gamelan Jawa, misalkan butuh yang panjang, saya tutup. Super smooth sekali. Nah ini halus banget. Prosesornya ini andalan banget memang. Kalau merek ini sudah tidak diragukan lagi. Nah ini fungsinya istimewanya seperti ini. Nah ini adalah gate, fungsinya gate bekerja. Ringnya, nah ini masih ada bocoran sedikit, contohnya seperti itu. Oke, rilis ini threshold sudah tidak ada masalah. Berikutnya kita mencoba untuk keylisten. Keylisten itu artinya kita bisa membuka gate ini dengan pemicu misalkan frekuensi tertentu saja. Nah kapan kita tahu frekuensi ini bekerja di mana? Kan kita nggak bisa mendengarkan. Bisa pakai keylisten. Artinya kalau dalam mode keylisten artinya kita mendengarkan frekuensi ini yang kita picu itu di berapa sampai berapa. Coba kita dengarkan. Ini dari bawah low saya naikkan ya ke atas. Nah jadi low-nya jadi hilang. Oh berarti saya memicu dari frekuensi ini, ada keterangannya. Nah di sini ada keterangannya dari 3,5 ke atas. Nah misalkan kita set, misalkan saya ingin set buat tablah, misalkan saya set di sini misalkan sampai dengan frekuensi misalkan 5 kilo. Nah jadi gate-nya bisa kita atur di sini. Nah gate-nya bisa kita atur misalkan di sini. Jadi kalau nanti yang bunyi ring di suara di antara ring ini di sini sampai di sini, ini baru mau bunyi. Nah kalau walaupun ada suara misalkan kick di frekuensi 60, nah kalau dipukul kenceng itu nggak akan bocor ke sini, misalkan seperti itu, selama tidak di ring frekuensi ini sampai dengan ini. Jadi ini bisa diatur. Nah berikutnya kita gate coba kita buka. Misalkan ini yang masih yang halus tadi, wah mantap banget. Nah ini fungsi penggunaannya. Jadi sudah tahu keylisten itu, jadi ketika kita live yang dipakai itu gate-nya. Ini untuk mengatur kapan ini bekerja. Istilahnya seperti ini, untuk menutup seberapa cepat lambatnya menutup. Ini untuk mengatur fungsinya. Kalau misalkan kita pakai pemicu dari lain, bisa pakai eksternal. Istilahnya seperti itu, kita pakai yang internal. Kalau kita nggak mau pakai, bisa kita bypass. Nah itu contohnya. Kalau slave itu seperti ini. Misalkan ini kan ada indikator sinyal. Nah saya ingin jadi slave ini ngontrol 2 ini, yang channel 2 ini pakai nomor 1. Jadi ini dipencet begini. Nah dia langsung tertutup. Nanti kalau kita atur di sini, yang 2 juga ikut, tapi input outputnya sendiri masing-masing. Ini istilahnya kita pakai untuk stereo. Nah kalau ini kan berdiri sendiri, kalau ini sudah di slave ini dengan yang ini. Nah artinya seperti itu. Jadi wah ini jagoannya. Sudah banyak sound system Jawa Timuran yang pakai analog itu pakainya ini, mulai dari Ramayana, DH. Nah gate yang dipakai itu seperti ini. Nah kenapa ini dipakai? Ya teman-teman sudah merasakan sendiri betapa halusnya ini. Dibikin cepet juga bisa, ini langsung nutup. Nah langsung bersih. Kalau mau dibikin lambat banget, bisa buat gong, misalnya gamelan Jawa saya seperti ini. Begitu thresholdnya sudah tersentuh, musiknya pelan-pelan hilang. Nah seperti itu. Ini sangat istimewa sekali. Wah mantap. Ini produknya buatan Eropa. Merek ini buatan Eropa, mantap banget.
Nah, tinggal kita cek. Ini pesanannya dari Mas Bayu Ponorogo, ini sedang saya cek, juga saya bikinkan tutorialnya, jadi penggunaannya biar mudah. Nanti kalau lupa misalkan pengen penggunaannya seperti apa, itu bisa dilihat di channel ini juga. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk Mas Bayu, alatnya besok dikirim. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa share-share ke teman biar lebih bermanfaat lagi. Oke, see you, sampai jumpa.